Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Hikmapril. Dan di video kali ini aku mau kasih tahu cara aku mixing white henna pakai Rosella dari Rahma Henna dan dari Putri Henna Shop. Nah, karena dua merek henna ini punya tekstur yang berbeda, jadi Rosella ini teksturnya kental atau creamy dengan hasil akhir tuh yang matte atau kering. Terus sedangkan yang dari Putri Henna Shop ini teksturnya cair atau encer dengan hasil akhirnya lengket. Ini dia lengket karena mengandung banyak lem. Di sini juga aku siapkan lem tambahan. Kalian bisa tambahin lem henna kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya yang botolan, ini kan udah dalam versi kon ya. Nah, aku pakainya yang botolan, ada botol kecil gitu. Kalau misalnya kalian pengen beli yang botolan gitu, kalian bisa silahkan cek di dua all shop ini, di Putri sama Rahma Henna. Mereka jual lem dalam bentuk botolan yang gede gitu, yang untuk isi ulang. Atau kalau misalnya kalian pengen bikin yang versi kon kayak aku gitu. Nah, ini yang botol kecil ini aku belinya waktu itu di Tarakan, jadi kalian jangan tanya aku belinya di mana. Nah, ini sama kayak punya Rahma, persis banget dari aromanya, teksturnya itu sama kayak punya Rahma Henna. Nah, terus habis itu aku juga siapin plastik segitiga, atau kalian bisa pakai wadah kecil sama sendok gitu. Dan kalau kalian pengen mixing dalam jumlah banyak, kalian bisa pakai mixer. Pakai mixer biar dia mencampur hennanya tuh bisa rata. Kalau nggak rata, soalnya dia bisa macet-macet gitu keluar dari konnya, dan itu kan otomatis mengganggu pekerjaan kita. Nah, ini aku masukin dulu satu Rosella white henna, terus satu white henna dari Putri. Ini kalian bisa lihat teksturnya kental banget kalau untuk yang Rosella, tapi sebenarnya aslinya tuh nggak sekental ini, cuman karena udah lama, jadi dia udah mulai agak semakin kental kayak gitu, jadinya ya kurang nyaman aja dipakai kan, makanya aku mixing sama henna yang encer. Ini aku masukin satu-satu biar lebih mudah aja untuk nyampurinnya. Kalau kalian mau masukin langsung semuanya juga boleh, yang penting harus sampai benar-benar rata, sampai kalian benar-benar yakin semuanya sudah tercampur rata. Oh ya, di video sebelumnya kan aku pakai perbandingan 2 white henna Putri sama 1 Rosella. Hasilnya mirip sama white henna Zahra gitu. Jadi dia nggak terlalu kental, juga nggak terlalu keenceran. Nah, kalau di sini ini aku pakai perbandingan 1:1. Jadi Rosellanya 2 kon, white hennanya 2 kon. Jadi 1:1 ya. Kalau yang sebelumnya 2:1, jadi white henna yang putrinya lebih banyak dan hasilnya encer. Nah, kalau ini aku mau buat yang lebih agak kental dikit lagi, tapi kan nanti aku campurin lem lagi kalau misalnya masih terlalu kental kayak gitu ya, untuk mengurangi sedikit kekentalannya, jadi kan nggak terlalu sama teksturnya kayak yang kemarin yang di video sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pengen pakai lem, nah kalian bisa pakai punyanya Putri, dibuat perbandingan kayak aku kemarin 2:1 kayak gitu. Pokoknya kalian sesuaikan aja sih sama kebutuhan kalian, karena kualitas white henna ini menurut aku sama-sama bagus. Jadi kalau misalnya di mixing pun insya Allah hasilnya akan tetap baik. Sebenarnya paling enak sih emang dengan mixer ya, cuman kan ini kayaknya terlalu sedikit kayak gitu kan kalau misalnya mau pakai mixer. Nah, kalau misalnya kalian yang misalnya punya kira-kira ada 5 kon yang Putri atau 5 kon yang Rosellanya, nah itu udah deh pakai mixer aja kalau misalnya kalian pengen hasilnya yang lebih bagus. Soalnya dia nggak rata dikit aja, itu tuh bakal nggak enak keluar konnya, keluar dari kon maksudnya. Nah, ini aku tambahin sedikit lagi lemnya untuk biar agak sedikit lebih encer dikit aja gitu. Soalnya kan ini lemnya juga nggak terlalu banyak ya. Oh ya, saat pengadukan pun usahakan kalian jangan terlalu ini ya, ngaduknya tuh pelan-pelan aja. Kalau misalnya kalian pakai di mangkok gitu, pakai sendok pelan-pelan aja. Nah, kalau misalnya kalian pakai mixer, dia kan kencang tuh ya, kecepatan kencang. Nah, itu nanti kalau misalnya sebelum kalian pindahkan ke kon yang gede kayak gini atau plastik segitiga, kalian hentak-hentakin dulu biar nggak ada gelembung-gelembungnya kayak gitu. Soalnya itu gelembung-gelembung juga bisa bikin kon kalian macet. Nah, ini pokoknya benar-benar
ratain, dicampur sampai nggak ada lagi yang terlalu keenceran atau terlalu kental kayak gitu. Kalau kalian sudah yakin sudah tercampur dengan rata, baru kalian pindahkan ke dalam kon yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Jangan lupa masukin ke dalam konnya harus benar-benar, caranya harus tepat, nggak boleh ada udara yang ikutan masuk, atau usahakan white henna-nya nggak ada gelembung kayak yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kalian taruhnya di wadah-wadah kayak gitu, usahakan dihentak-hentakin dulu biar gelembungnya itu pada pecah kayak gitu loh, seperti kayak kita bikin kue gitu kan. Kalau misalnya adonannya mau dipanggang, biasanya kan kita hentak-hentakin dulu biar nggak ada udaranya gitu. Nah jangan lupa juga ini masukinnya sedikit-sedikit aja. Aku biasanya kayak 2 tahap gitu. Nah ini aku turunin, habis itu nanti kalau misalnya kurang baru aku tambah lagi di atasnya, jadi nggak langsung banyak juga, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya usahain jangan sampai ada udara yang ikut masuk, itu aja sih intinya. Nah kalau udah tutup sampai benar-benar rapat, dan solasiin juga di semua bagian di atasnya gitu. Kalau misalnya ada bagian yang plastiknya agak kebuka-kebuka gitu di bagian samping, itu kalian tutupin juga pakai solasi biar white henna-nya tuh nggak gampang bocor. Cuman sebenarnya ya dia itu nggak akan bocor juga sih kalau misalnya white henna kalian tuh ujung konnya dan tekstur henna kalian tuh bagus. Yang bikin bocor itu kan biasanya kalau macet-macet terus dipencet terlalu kuat, apalagi kalau pakai tenaga dalam, udah pasti bocor deh. Nah kalau udah rapi tinggal kalian kasihin tanda biar nggak ketukar sama white henna kalian yang lain. Apalagi kalau misalnya plastikonnya sama terus nggak ada tandanya, nggak ada merek-mereknya. Kayak punya aku kan udah di recon semua, jadi kayak ini white henna-nya siapa kadang nggak ketahuan, jadi semuanya aku kasihin tanda kayak gini biar nggak ketukar-tukar aja. Kalau misalnya mau lebih rapi atau lebih bagus, kelihatan lebih cantik gitu di beauty sekalian, kalian bisa kasih stiker-stiker atau apa, pokoknya yang sebagai tanda aja gitu loh, biar gak ketukar. Kalau udah siap, ayo mari kita coba white henna-nya. Nah ini kan tadi aku pakai kon yang benang, jadi tinggal tarik aja. Teksturnya enak banget, lihat deh kalau misalnya lihat ya. Jadi ini kayak versi tetap creamy. Soalnya tadi kan perbandingannya hampir sama, cuman kayak lebih encer aja gitu sedikit. Jadi tetap kayak Rosella versi yang lebih encer dikit. Kalau Rosella kan sebenarnya dia nggak terlalu kental, nggak encer juga. Nah ini lebih ke bawahnya lagi sedikit kayak gitu. Jadi dia enak banget teksturnya. Ini aku cobain bikin kayak arsiran-arsiran gitu. Apakah dia mudah diarsir? Kan biasanya white henna yang terlalu kental itu akan sangat susah kalau misalnya kita mau bikin arsiran-arsiran kayak gitu. Nah ini ternyata ya enak-enak aja, udah bagus aja teksturnya, jadi nggak akan aku rubah lagi. Kalau misalnya ini ternyata teksturnya nggak bagus, nanti bakal aku rubah lagi. Sebenarnya sih harusnya masukin dalam satu kon aja, dicoba dulu, lihat hasilnya. Kalau misalnya belum bagus ya diulangi prosesnya. Pokoknya kalau untuk white henna ya harus bener-bener yang bagus teksturnya. Kalau kalian mau pas ngejob itu nggak terkendala macet dan lain sebagainya, biar cepet juga kan kita kalau misalnya ngerjainnya. Nah ini dia hasilnya, semoga yang punya nggak marah ya kalau hennanya aku kawinkan. Aku buat video ini karena banyak banget teman-teman yang bilang, Kak, white henna Rosella aku udah kelamaan gitu, gimana ya cara ngencerinnya gitu-gitu. Nah makanya aku kasih cara ini biar teman-teman ya sedikit terbantu. Kalau misalnya kalian nggak punya white henna dengan tekstur encer, kalian bisa pakai lem aja. Nah di Rosella itu kan dia punya
lem yang tadi, yang versi botolan itu, yang gede. Kalau misalnya kalian punya lem henna merek lain pun juga nggak apa-apa. Pokoknya henna yang terlalu kental kalian mixing aja sama lem henna. Itu nanti teksturnya tinggal kalian sesuaiin sama kebutuhan kalian aja. Dan ini dia finishnya jadi lebih lengket, karena kan punya Putri itu kan punya banyak lem di kandungan hennanya, jadinya lengket. Karena aslinya Rosella kan nggak lengket ya. Oh ya, kalau misalnya kalian udah selesai pakai hennanya, jangan lupa ditutup bagian ujung konnya biar konnya itu hennanya nggak kering. Kan itu yang bikin macet-macet itu kalau misalnya kering di ujungnya. Jadi jangan lupa kalian tutupin. Segitu aja dari aku, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.